bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikmudora Kota Kendari mengadakan bimbingan teknis tentang penyusunan penilaian kinerja guru, sasaran kerja pegawai SKP, dan daftar usulan pengajuan angka kredit DUPAK bagi kepala sekolah dan guru SMP sekota Kendari yang dilaksanakan di salah satu rumah makan ternama di Kota Kendari, Senin 2 November 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Wali Kota Kendari Zulkarnain Gadir dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kendari Makmur dan diikuti oleh Kepala Sekolah dan Guru SMP sekota Kendari. Wali Kota Kendari Zulkarnain Gadir dalam sambutan di hadapan para peserta bimbingan teknis mengatakan bahwa kegiatan ini ia harapkan dapat menjadi cara untuk menyamakan persepsi dalam memajukan pendidikan generasi di Kota Kendari, dan ia berharap dunia pendidikan harus diarahkan dalam beradaptasi dalam menguasai teknologi saat ini. Terjadi penyamaan persepsi, penyamaan langkah, sehingga pengelolaan sistem pendidikan kita khususnya di tingkat SMP Kota Kendari ini bisa berjalan lebih maksimal. Oleh karenanya saya menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan ini karena bagi saya pribadi dua hal yang harus serius kita tangani kalau kita ingin daerah kita ini mencapai apa yang disebut dengan daerah atau kota layak huni. Bukan berarti bahwa bidang lain atau kegiatan yang lain tidak penting, tetapi menurut saya kalau dua hal ini bisa kita tuntaskan, maka relatif bagian yang lain itu bisa menyesuaikan. Apa itu? Menurut saya yang pertama kesehatan. Makanya hampir di setiap kesempatan kegiatan di bidang kesehatan saya mengupayakan itu bersama dengan Anda. Berikutnya di bidang pendidikan yang sekarang kita yang ada di ruangan ini yang menjadi leader dan penanggung jawab. Makanya saya selalu memberi perhatian, selalu memberikan dukungan dan support terkait dengan kegiatan-kegiatan kita di bidang pendidikan. Saya kira kita tidak perlu perdebatkan karena kita tahu bersama apa yang sedang kita lakukan hari ini menentukan seperti apa generasi itu masa yang akan datang. Saya kira ini kegiatan kedua yang saya hadiri bersama dengan Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah di tingkat SMP Kota Kendari. Pada pertemuan yang pertama yang lalu sudah saya sampaikan bahwa saya memberi ruang kepada kita semua untuk melakukan terobosan, melakukan inovasi, melakukan langkah-langkah yang dipandang penting untuk mengatasi situasi kita hari ini. Dan saya kira apa yang sedang kita lakukan saat ini bagian dari menjawab upaya tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya kira akan berbicara lebih teknis, ya, bagaimana indikator dan kinerja-kinerja kita itu bisa terukur. Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan bahwa memanfaatkan kemajuan teknologi sudah menjadi keniscayaan bagi kita. Kita tidak bisa menghindar lagi karena memang dunia sudah mengarah ke sana. Bahkan kalau kita tidak berupaya untuk menyesuaikan dan mencoba untuk menguasai teknologi ini, tentu yang terkait dengan bidang tugas kita, maka jangan pernah menyesali ketika nanti kita tertinggal, bahkan tidak bisa atau tidak lagi memahami apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa teknologi sudah menjadi keniscayaan sekarang. Tidak bisa lagi menghindar. Bahkan saya menganggap bahwa teknologi ini sesuatu yang bukan lagi pilihan, tetapi memang sudah menjadi
wajib dalam hidup kita di masa yang akan datang, apalagi anak-anak kita ke depan. Oleh karena itu, beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini sudah menjadi hal yang harus kita lakukan. Politisi PKS ini juga mengharapkan agar lewat kegiatan bimbingan teknis ini dapat menemukan satu konsep yang spesifik dalam penilaian kinerja di lingkup pendidikan, khususnya di tingkat SMP sekota Kendari, dan ia berharap agar penggunaan teknologi di dunia pendidikan bertujuan dalam memudahkan dan menghindari kita dalam kerja-kerja administrasi, sehingga guru dapat fokus dalam mengajar anak-anak kita meraih masa depannya. Sejak tahun lalu 2019 kita sudah merancang konsep untuk melakukan hal tersebut untuk seluruh aparatur sipil negara di pemerintahan. Kita sudah meluncurkan aplikasi penilaian kinerja untuk seluruh OPD di pemerintahan. Dan tahun 2020 ini kita sudah melakukan uji coba. Dan kelihatannya setelah kita mengkonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, ini mendapat respon positif karena tidak banyak daerah di Indonesia yang menginisiasi melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap dari pertemuan hari ini nanti ditemukan konsep yang spesifik bagaimana melakukan penilaian kinerja di lingkup pendidikan, khususnya di tingkat SMP sekota Kendari. Nah, karena kemarin yang kita baru lakukan adalah bagaimana secara umum. Saya membayangkan satu hari nanti kita bisa bekerja betul-betul melakukan kerja kita dengan penuh keikhlasan, dalam arti bahwa kita tahu apa yang kita kerjakan dan kemudian kita puas dengan apa yang kita kerjakan. Karena seringkali kita bekerja mekanik. Ini juga yang harus kita hindarkan ke depan. Walaupun kita menggunakan teknologi, tapi bukan berarti kita menghilangkan rasa. Karena kan sebagian kita berpikir kalau digital berarti kita bekerja sudah seperti mekanik atau bahkan juga seperti robot bekerja. Tidak seperti itu saya kira yang kita bayangkan. Bahwa teknologi ini kita manfaatkan hanya untuk memudahkan kita dan menghindarkan kegiatan-kegiatan administrasi yang membuat kita jenuh melakukannya atau bahkan mungkin membebani Bapak Ibu sekalian. Karena saya juga sudah ungkapkan di pertemuan yang lalu bahwa saya berharap guru fokus untuk kemudian melaksanakan tugas pokoknya, memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak dan pantas untuk meraih masa depan. Sementara itu, Kadis Dikmudora Kota Kendari Makmur dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sinkronisasi program kerja Dikmudora Kota Kendari dengan pihak sekolah. Dan adapun tujuan agar kepala sekolah menjalankan tugas dan fungsi supervisinya dan memberi kesempatan kepada guru lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya. Karena guru-guru tidak lagi mengurusi dupaknya, tapi sudah ada tim dupak yang mengurusnya. Dan terakhir, mendukung program wali kota, yakni program Jaga Kendari, dengan meminimalisir praktek amal yang salah dalam penyusunan dupak dan angka kredit. Sebagai tindak lanjut dari rapat sinkronisasi program kerja Dikmudora Kota Kendari dengan pihak sekolah. Dan mengapa penting pelatihan ini dilaksanakan? Ada 3 hal penting yang perlu kami sampaikan. Kenapa penting? Yang pertama, bahwa dengan mengikuti pelatihan ini, kepala sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsi supervisinya, karena akan memahami lebih jauh dan lebih jelas tentang fungsi supervisi bagi kepala sekolah. Kemudian yang kedua, agar memberi kesempatan kepada guru lebih fokus kepada pelaksanaan tugas-tugas mengajarnya, karena nanti guru-guru tidak akan lagi mengurusi dupaknya, tetapi ada tim dupak yang ada di sekolah yang akan mengurus ini. Kemudian yang ketiga, tidak ingin mendukung program Bapak Wali Kota terkait dengan Jaga Kendari. Kita ingin meminimalisir yang saya namakan praktek amal yang salah, ya, di penyusunan dupak maupun penetapan angka kredit. Hal-hal yang perlu juga kami sampaikan di tempat ini, bahwa penilaian kinerja guru ini meliputi 4 kompetensi guru. Yang pertama, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dari 4 kompetensi ini kita temukan menjadi 14 item penilaian
yang kita sebut sebagai penilaian kinerja guru yang menjadi dasar bagi penilaian prestasi kerja atau tupoksi seorang guru. Yang berikut, SKP ini atau sasaran kerja pegawai merupakan tindak lanjut secara teknis bagi insan pendidikan terkhusus teman-teman guru dan juga di Mondora sebagai teknis atau tindak lanjut teknis dari Permenpan yang telah disosialisasikan oleh BKPSDB Kota Kendari dan kita tidak lanjuti secara teknis di lapangan untuk memberi informasi dan pengetahuan kepada teman-teman guru terkait sasaran-sasaran kerja pegawai. Dan tentu saja sasaran kerja pegawai ini akan juga berimplikasi kepada perilaku kerja teman-teman guru di lapangan. Untuk diketahui, setelah membuka kegiatan bimbingan teknis ini, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir juga melakukan dialog dengan kepala sekolah untuk mendengar langsung masukan-masukan para kepala sekolah sekota Kendari. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Ultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.